Nah, kali ini kita akan membahas tentang fluida statik ya, ah, dengan sub pokok bahasan tekanan, gaya hidrostatik, dan hukum Pascal. Oke, selanjutnya mari kita ikuti penjelasannya. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah tekanan hidrostatik dengan notasi pH. H itu hidrostatik. Nah, sekarang sebelum melangkah selanjutnya, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau singkatnya zat alir atau zat yang dapat mengalir seterusnya. Nah, contoh dari fluida yaitu air, bensin, udara, ya, oli. Nah, itu zat-zat yang dapat mengalir. Oke. Nah, sekarang apa itu tekanan hidrostatik? Yaitu tekanan yang diberikan suatu fluida terhadap benda di sekitarnya. Nah, di sekitarnya di sini ini ada wadah ya. Wadah ini berupa kubusan ya. Dan yang kanan ini berupa silinder. Ya. Tinggi air dalam wadah ini kita sebut H, di kanan juga sama dengan H, tapi ini dengan ini kemungkinan berbeda ya. Ini notasinya saja yang sama. Nah, sekarang apa itu tekanan? Tekanan hidrostatik adalah gaya persatuan luas. Ya. Nah, gayanya itu apa? Gaya itu ada gaya berat air yang ada di dalam wadah ini. Dan yang ada di wadah ini, silinder. Nah, A. A itu berarti luas alas. Mana luas alasnya? Untuk benda ini atau untuk ruangan ini alasnya. Ya. Ini alasnya. Jadi tadi panjang kali lebar. Sedangkan ini alasnya adalah berupa lingkaran dengan jari-jari R. Nanti luasnya adalah VR kuadrat. Oke, itu. Nah, sekarang F sendiri adalah massa kali percepatan gravitasi. Massa yang mana? Massa yang dimiliki air, ya, massa air pada wadah ini atau pada wadah yang kanan ini silinder ya. Oke, ya. Sekarang massa sendiri adalah massa jenis kali volume. Ya, itu ingat. Di SMP kan udah belajar. Rho kali volume. G per A. Nah, volume itu luas alas kali tinggi. Di sini kebetulan persegi ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, itu volume. Kalau di sini itu bulat atau lingkaran. Jadi nanti rumusnya PR kuadrat kali tinggi. Ya, gitu. Jadi luasan ini bergantung pada bentuk benda yang menyimpan air gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ganti rho kali G kali pi per A. Nah, seperti disebutkan terdahulu bahwa volume adalah luas alas kali tinggi. Berarti nanti volume per luas alas itu tinggi. Nah, maka rumus untuk tekanan hidrostatik ditulis rho G H. Oke. Nah, sekarang jika ada tekanan udara di luar, ya, tekanan udara dari luar, itu berarti tambah V0. V0 adalah tekanan udara luar. Nah, kalau tidak diketahui, tidak usah pusing, maka rumusnya Rho GH. Jadi jangan nyari-nyari ya. Nah, berikutnya adalah keterangan. Tekanan hidrostatik, yaitu Newton per meter kuadrat. Usahakan satuan dalam MKS. Ya. V0 tekanan udara luar. Ya. Kemudian Rho massa jenis fluida kilogram per meter kubik. Nah, H kedalaman. Nah, ini berarti kedalaman. Ya. Nah, kedalaman itu dihitung dari permukaan ini ke bawah. Ya. Nah, kalau dari sini ke atas itu ketinggian. Itu sama ya. Oke, kita lanjut pada bahasan berikutnya. Nah, ini adalah soal sebagai aplikasi dari tekanan hidrostatik. Ya. Sebuah tempat sejadi sudom berisi air tingginya 1,2 meter, massa jenis air 1 gram per cm kubik. Tentukan tekanan pada dasar drum jika A. Tekanan udara diabaikan. B. Tekanan udara 1 atmosfer. Nah, di sini kadang soal menulis 1 atmosfer 1,01 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kadang 10 pangkat 5. Yang penting kalian ikuti soal itu. Ya. Nah, sekarang jawab. Diketahui V0 1,01 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, tingginya 1,2 meter.
Nah, di sini rho, massa jenis 1 gram per cm kubik. Kok jadi 1000 gitu. Nah, tolong perhatikan. Gram ke kilogram itu 1/1000. Karena kilogram ke gram itu 1000. Berarti gram ke kilogram 1000 atau 10 pangkat minus 3. Sedangkan sentimeter ke meter itu 1/100. Karena 1 meter sendiri kalau ke senti itu 100. Berarti ini di sini sentimeter ke meter itu 10 pangkat minus 2. Nah, dipangkat 3 kan jadi 10 pangkat min 6. Nah, di atas ada 10 pangkat min 3 dari gram ke kilogram, di bawah ada 10 pangkat minus 6 dari sentimeter kubik ke meter kubik. Nah, nanti begini, 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 6 dinaikkan ke atas. Jadi hasilnya 1000. Nah, maka kalau massa jenis 1 gram per cm kubik kalikan 1000. Nah, bagaimana kalau ada massa jenis 1,25 gram per cm kubik? Ya udah tinggal kalikan 1000. Berarti 1,25 kalikan 1000 berarti 1250 kg per meter kubik. Itu caranya ya. Ingat itu ya. Nah, lanjut. Nah, saya ngejawab tekanan hidrostatik. Nah, nomor A tidak ada tekanan udara. Jadi langsung kita pakai rho GH ya. 1000 kali 10 kali 1,2. Nah, kalau pilihan ganda, kalian tidak usah lewat ini, talar aja. 1000 kali 10 kali 1,2 berapa gitu ya. Nah, ini 12.000 atau 12 kali 10⁻³ Newton per meter kuadrat. Itu jawabannya ya. Enteng. Nah, ini termasuk pokok bahasan yang mudah. Nah, lanjut. Tekanan hidrostatik jika tekanan udara luar 1 atmosfer. Oke. Nah, maka rumus atas dari rumus ini tambah V0. Nah, 1,01 ditambah 12 kali 10⁻³ ini dari atas. Ya. Nah, di sini 10/45, di sini 10/3. Tidak bisa langsung dijumlahkan. Nah, rubah dulu salah satu. Mau ke 10/5 atau mau ke 10/3. Ini terserah bergantung kalian. Nah, kita rubah seperti ini. Nah, kita samakan ke 10/5. Ini juga sama. Nah, kalau ini 10/5 maka ya, ini 0,12 10/5. Kalau dikalikan jadi ini ya. Nah, baru sekarang dijumlahkan karena pangkat tidak sebenarnya sama. 1,1310⁵ Newton per meter kuadrat. Tuh, itu jawaban B. Nah, lanjut. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tekanan udara di permukaan air laut pada suatu saat sekitar 2 atmosfer. Ya. Hitung massa jenis air laut pada kedalaman 25 meter. Jika tekanan hidrostatik pada kedalaman 5,5 Newton per meter kuadrat itu 5 kali 5 Newton per meter kuadrat. Di mana 1 atm di sini diketahui 10/5. Nah, kalian harus ikuti ini. Ya. Ikuti soal. Lanjut. Nah, seperti ini. Diketahui H 25 meter, P0 2 atmosfer, kemudian kalikan dengan 10/5. Karena di sini ada aturan. 2 kali 10/5. Oh, sini jangan dianggap enteng ya. Kalau salah konversi nanti salah jawaban. Oke, lanjut. Nah, jawab P sama dengan P0 tambah rho GH. 5 kali 45 sama dengan 2 kali 45. Tambah rho kali 10 kali 25. Nah, kalau sudah bisa tidak perlu sama sini. Langsung aja 250 ya. 25 kali 10 250 rho. Nah, seperti ini kan lama. Nah, ini maunya gini. 250 rho sama dengan 5 kali 45 dikurangi 2 kali 10/5. Oke, hasilnya seperti ini. 250 rho sama dengan 3 kali 45. Rho sama dengan 3 kali 45 dibagi 250. Nah, hasilnya 1200 kg per meter kubik. Nah, seperti itu. Nah, ini cukup mudah. Ya. Kita hanya main di konversi. Nah, tapi karena cukup mudahnya, biasanya siswa
ya yang mempelajarinya dianggap nganggap ngenteng gitu ya. Padahal yang mudah belum tentu bisa. Oke. Maka hati-hati dalam mengerjakan soal ya supaya hasilnya bagus. Udah, lanjut. Nah, sekarang sambungan dari tekanan hidrostatik. Nah, nyambung ke gaya hidrostatik. Nah, gaya hidrostatik definisinya begini, pendeknya. Gaya yang diberikan suatu fluida terhadap benda yang di sekitarnya, ya. Nah, di sini berarti gaya hidrostatik diberikan oleh air terhadap wadah, terutama yang bawah nih, karena bawah itu lebih besar, menderita gaya hidrostatik, ya. Makanya kalau membuat akuarium, hati-hati menggunakan kacanya ya. Kaca yang tebal. Kenapa? Karena berat. Tekanan hidrostatik jangan dianggap pendek, karena besar gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini gaya berat sebesar W. Nah, kemudian ini gaya hidrostatik ke atas. Dari mana? Dari lantai wadah ini atau dari dasar wadah ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gaya hidrostatik sendiri itu diambil dari tekanan. Ya. Maka F sama dengan V kali A. Nah, P-nya boleh rho GH, boleh V0 ditambah rho GH. Oke, seperti itu. Nah, nanti gaya hidrostatiknya tinggal kalikan A. Rho GH kali A. Dalam kurung P0 ditambah rho GH tutup kali A. Seperti itu ya. Cukup mudah. Nah, lanjut. Ini ada soal. Nah, gambar ini saya bawa terus ya. Supaya yang pertama meringankan, yang kedua kalian ingat terus. Nah, lihat gambar di bawah. Jika tekanan udara 0,5 atmosfer, tentukan gaya hidrostatik pada dasar wadah tersebut. Nah, jadi yang dialami berapa ini di sini? Nah, kalau ada pertanyaan, ada nggak gaya hidrostatik di kiri, di kanan, depan, dan belakang? Ada. Nah, nanti tinggal bagi dua kalau di sini ya. Pinggir, pinggir, kiri kanan, depan, belakang itu cukup bagi dua nilainya. Kalau misalkan gaya hidrostatik misalkan ya di bawah misalkan 10 Newton per meter kuadrat. Nah, di sini biasanya tinggal bagi dua gitu. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Ini sama seperti yang tadi. Jawab. Nah, setengah atmosfer. Nah, kalau tidak diketahui, kalian gunakan ini. Setengah kali 1,01 Newton per meter kuadrat, hasilnya 0,0505 Newton per meter kuadrat. Ya, oke. Masukkan ke persamaan. Ya. P sama dengan P0 ditambah rho GH. Maka P sama dengan, nah ini masukkan. Nah, rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 0,8. Nah, nanti diperoleh seperti ini. Terserah ini mau kemana. Mau ke 1/45 atau mau ke 10/3. Hasilnya sama. Nah, kita rubah dari ini. Samakan ke 10/3. Berarti 50,5 kali 10/3 ditambah 8 10/3. Hasilnya berapa? Oh, 58,5 10/3 Newton per meter kuadrat. Ini besar sekali ya. Nah, besar sekali. Maka saya ulangi, akuarium kalau dibuat dari kaca, bawahnya harus pakai bantalan ya, panahan. Biasanya pakai besi supaya tidak pecah bawahnya. Itu awas besar ya. Oke, lanjut. Luas alas sekarang. Karena ditanyakan gaya hidrostatik. Berarti luas alas panjang kali lebar. Panjang dan lebar sama, 0,5 meter ya. Konversinya awas. Nah, dapat 0,25 meter persegi atau seperempat. Ya. Nah, seperempat. Sekarang gaya hidrostatik. Berapa? Tinggal F sama dengan V hidrostatik kali A. Wah, 0,5 ya kali 58,5 sepertiga. Nah, yang ini ya. Nah, ini boleh tertukar ya kalau dalam perkalian. 2 kali 3, 3 kali 2 sama lah seperti itu. Walaupun memang melanggar aturan dari rumus ini. Seharusnya tekanan dulu kalikan A. Apalah. Nah, hasilnya
14,625 10 pangkat 3 Newton atau 14.825 Newton. Oke, lanjut. Nah, sekarang hukum Pascal. Hukum Pascal itu aplikasi dari tekanan hidrostatik dan gaya hidrostatik. Nah, sedangkan Pascal sendiri mengumumkan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, dengan teori Pascal, maka rame-rame ilmuwan mencari alat yang menggunakan hukum Pascal. Nah, atau ilmuwannya siapa? Yang penting yang jelas itu dongkrak hidrolik. Itu salah satu temuan ilmuwan ya. Itu menggunakan hukum Pascal. Perhatikan berikut. Nah, ini definisinya. Tekanan yang diberikan pada suatu zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini ada pipa kaca dilengkungkan dengan cara dipanaskan. Nah, jadilah bentuk U. Nah, maka dikenal dengan pipa U. Pipa U ini nanti dimodif menjadi ini. Ya. Nah, ini belum bisa dipahami. Nah, maka isi dengan air atau isi dengan fluida, isi dengan oli. Nah, kalau dongkrak hidrolik biasanya ini oli, ya, oli. Nah, kasih tutup atau klep atau katup. Ini juga sama, kasih tutup karena ini akan digunakan untuk kehidupan manusia, ya. Ini untuk mengangkat beban. Nah, katup satu atau permukaan satu ditekan dengan gaya F1. Nah, maka nanti akibat tutupnya ditekan, maka tutup ini akan menekan air yang ada di sini. Kemana? Ke bawah. Nah, nanti karena ini misalkan terbuat dari besi, maka tidak mungkin air ini menekan ke kiri sampai jebol karena ini besi. Kecuali misalkan plastik, mungkin saja jebol. Nah, oke seperti itu. Nah, kemudian tekanan ini dituliskan ke sini. Sehingga nanti ini pasti ke atas ya, karena terdorong ini. Nah, dorongan dari fluida inilah digunakan untuk mengangkat beban. Berapa besarnya? Kita sebut F2. Nah, misalkan kita melihat orang yang bannya bocor, maka dia pakai dongkrak. Nah, inilah dongkrak hidrolik. Jadi nanti gaya ini diaplikasikan ke beban yang akan diangkat. Oke? Seperti itu. Nah, ini tekanan P1 akibat oleh F1, maka ada tekanan F1. Nah, disebarkan ke segala arah, ke kanan, ya, ke kanan. Di daerah kanan yang bisa bergerak hanya satu di sini, yaitu tutup ini. Nah, ini pasti ke atas. Sekali ini ditekan ke bawah. Nah, nanti kalau ini diaplikasikan ke dongkrak hidrolik, maka ini bisa mengangkat beban atau mengangkat mobil yang bocor bannya. Nah, tekanannya di sini P2. P1, P2. Maka ketika itu berlaku ya, P1 sama dengan P2. Tekanan kiri sama dengan tekanan kanan. Ingat definisinya. Kan? Ganti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau karena A pi R kuadrat atau karena A pi dalam kurung setengah D pangkat 2, maka ini bisa diganti oleh rumus ini. F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Ya, atau F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Atau, nah ini pakai D ya boleh. Karena R itu setengah D, setengahnya di sini juga ada setengah, coret. Nah, tinggal boleh menggunakan rumus ini, boleh menggunakan rumus ini. Boleh juga menggunakan rumus ini. Jadi ada 3, bisa pakai A, bisa pakai R, bisa pakai D. Ya. Pilih bergantung pada soal. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang tadi. Gambar yang tadi, pipa U atau bejana berhubungan, ini disebut bejana berhubungan. Ya.
Ditekan sebelah kiri dengan gaya 4 Newton. Luas penampangnya 2 cm persegi. A2-nya 12 cm persegi. Pertanyaannya, beban yang dapat diangkat oleh tutup atau piston, nah berapa? Gitu ya. Lanjut. Diketahui A1 2 cm, A2 12 cm, F1 4 Newton. Nah, ditanyakan F2-nya berapa? Nah, gunakan rumus ini. Nah, yang bawah ya. Jadi rumusnya ada 2. Bukan ada 2, kita pakai yang A. Kenapa? Karena di sini A1 dan A2. Nah, 4. 4/2. Nah, sama dengan F2/12. Nah, kenapa tidak dirubah? Karena di sini dibandingkan. Ya, ini senti, di sini juga sentimeter persegi. Nah, jadi nanti nggak usah dikonversi, langsung. Ya, kecuali di sini sentimeter dan desimeter. Nah, itu harus dikonversi dulu atau dirubah dulu. Nah, oke lanjut. Ini 4 bagi 2, 2 kalikan 12 berarti gampang ini. 20 Newton. Kalau sudah bisa tidak perlu lewat ini. Waktu akan tersita. Kerjakan secepat mungkin dengan cara langkah-langkahnya disingkat. Oke? Seperti itu. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, soal 5. Nah, tadi disinggung tentang pipa U. Nah, di sini adalah pipa U juga. Sebuah pipa U, luas penampangnya sama atau permukaannya sama. Mula-mula berisi air seperti ini. Nih. Nah, kemudian pada permukaan kiri di sebelah sini dimasukkan minyak sehingga air pada pipa U terdorong naik 12 cm. Jadi nanti dia terdorong sini, naik 15 cm. Jika tinggi minyak di permukaan kiri 20 cm, hitung massa jenis minyak tersebut. Perhatikan nih. Hukum Pascal, tekanan kiri sama dengan tekanan kanan. Nah, seperti ini. Diketahui H air 15 cm, H minyak 20 cm. Pertanyaannya, massa jenis minyak berapa? Gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, maka PA sama dengan PB. Nah, jawab. PA sama dengan PB. Ingat hukum Pascal. Nah, rho minyak G kali H minyak sama dengan rho air kali GH air. G-nya dicoret. Nah, seperti ini. Masukkan nilai ke dalam persamaan. Rho minyak H minyak. 20 rho minyak sama dengan 15. Berarti rho minyak 15/20 atau 750 kg per meter kubik. Cukup mudah. Nah, ini disebut juga hukum Hess. Hess law. Nah, tapi ini jarang digunakan karena ya bahannya susah untuk melengkungkan kaca susah. Nah, kita memodifnya dengan menggunakan plastik. Gitu ya. Plastik yang suka digunakan oleh petukangan sebagai water pass. Oke, lanjut. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk Anda, maka ya, tinggalkan pesan Anda dengan cara like, komen, kemudian subscribe, serta share ke grup teman Anda melalui sosmed yang Anda ketahui supaya teman Anda juga ikut mempelajari materi yang sama pada pokok bahasan fluida statik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang gaya Archimedes. Nah, ini seru di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.